Duszemu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Alaikum bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan ketua umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, yang belum tolong untuk subscribe dan untuk klik itu like, serta klik itu lonceng tanda notifikasi, serta untuk share kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa terbeban ingin mendukung pelayanan kami ini, saudara bisa kirimkan persembahan ke alamat bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin berkerinduan untuk menjadi anggota Gereja Ortodoks dan belajar iman Ortodoks lebih dalam lagi, saudara telepon Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah ini untuk digabungkan kepada grup WA Katekesasi Nasional. Ini memang pelayanan dari gereja untuk mewadahi teman-teman yang ada di wilayah Indonesia yang jauh dari kami supaya ikut katekesasi. Tapi saya ingatkan, ini hanya diizinkan untuk orang yang memang mau jadi ortodoks. Jadi bukan untuk orang yang lain. Kalau saudara yang bukan ortodoks ingin belajar secara teman ortodoks secara akademis, ini terbuka untuk siapa saja. Kami punya program STT online. Sekolah Tinggi Teologi Ortodoks online. Saudara telepon lagi kepada Romo Yakobus, minta dihubungkan dengan Bapak Artemius Thomas Matulesi yang merupakan yang mengampu program ini. Jadi tanyakan segala sesuatunya kepada beliau. Jangan tanya kepada saya, sebab saya tidak ikut masalah teknis. Saya hanya mengajar saja. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke salah satu parokia kami atau komunitas kami, saudara tunggu saja, nanti selesai dari video ini ada daftar alamat daripada parokia dan komunitas ortodoks yang ada di beberapa tempat yang mungkin saudara bisa untuk berkunjung ke sana. Nah, tapi nanti sudah PPKM ya, jangan sekarang. Kami pun banyak orang anggota gereja yang tidak datang ya di dalam gereja ya, karena ya saya Romo pun sudah beberapa minggu tidak datang ke gereja, khotbahnya dari rumah ini saja, dari kapel di atas ya. Baik, kalau nanti di kolom komentar itu ada orang-orang yang mengajak saudara ke alamat yang tidak ada dalam daftar ini, saudara abaikan saja, itu bukan orang kami, tidak berlayanan dengan kami, dia mau mencari kesempatan untuk tujuan mereka di dalam komentar itu. Terima kasih. Dan kalau saudara tertarik untuk membeli buku-buku yang ada pada kami, seperti ini yang saya tulis sendiri, seperti ini saya terjemahkan dengan saya beri komentar, dan seperti ini adalah terjemahan ya. Ini saya tulis sendiri juga, dan masih banyak lagi. Saudara bisa tanya kepada Ibu Theodora ya. Ibu Theodora, nomor teleponnya 0812 8959 8568. Terima kasih. Pertanyaan berasal dari saudara Robin Tarigan. Pertanyaannya begini. Romo mau tanya. Silahkan. Dia sudah dibaptis sebelumnya. Saudara Robin tidak menyebutkan siapa dia ini, laki-laki atau perempuan ya. Dan dia sudah beberapa kali ikut kuasa okultisme. Yang saya ingat pernah diambil darahnya oleh dukun, pelaris, dan lain-lain. Pelapasan sudah pernah dilakukan. Dan hal itu sudah terulang kembali ke dukun kembali. Apakah perlu dibaptis ulang, Romo? Saudara, percuma saja dibaptis kalau tidak ada pertobatan dalam hatinya. Sebab baptisan itu bukan magic. Baptisan itu sakramen. Sakramen yang harus diterima dengan iman. Coba kita baca di dalam Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman dalam Yesus Kristus. Terus? Karena nah ini dijelaskan. Mengapa karena iman kita menjadi anak Allah? Karena apa? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Berarti antara iman dan baptisan tidak bisa dipisahkan.
baptisan tidak mempunyai dampak apa-apa ketika orang itu tidak bertobat. Kita baca juga di dalam tidak punya iman dan bertobat, ya. Kita baca juga dalam Markus pasal 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Jadi baptisan itu bukan sekedar celap-celup kayak orang mandi aja, enggak. Dan baptisan itu bukan magic, lalu dibaptis bim, salah bim, boom, jadi. Enggak. Baptisan itu harus ada komitmen iman dari orang itu yang disertai pertobatan hati yang sebenarnya. Ya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus." Bertobatlah, dibaptis. Jadi baptisan mengikut pertobatan. Bagaimana dengan baptisan anak-anak? Sama saja. Nanti anak-anaknya setelah diberitahu, diajarkan, makanya perlunya kalau dalam gereja ortodoks ada namanya Bapak Selam atau Ibu Selam. Bapak Baptis atau Ibu Baptis. Yang fungsinya adalah meyakinkan anak ini pada saat tertentu, ya kira-kira mungkin semacam umur 12 tahun atau apa, dia akhirnya mengambil keputusan untuk menyadari, ya saya sudah dibaptis, saya harus mengambil keputusan sendiri untuk hidup mengikuti Yesus dengan hidup pertobatan. Nah, mengenai teman saudara, entah siapa ini yang saudara maksudkan, dia ini siapa, teman atau saudara sendiri atau apa, tidak tahu. Perlu diajarkan secara benar salahnya dan larangan kitab suci mengenai segala macam okultisme itu. Coba kita baca. Kalau dia nggak tahu, ya dia akan mengulang-ulang lagi sampai dia yakin bahwa itu salah. Kalau enggak, dia akan mengulang lagi. Ya. Kita baca dari Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ini Musa berkata kepada bangsa Israel. Terus? Maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Nah, bangsa-bangsa yang ke dalamnya, ke tanah Kanaan itu bangsa Israel itu masuk, yaitu bangsa Kanaan, melakukan kekejian yang orang Israel dilarang melakukan. Apa itu? Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Inilah tumbal, ya. Tumbalnya kasar sekali. Anaknya dibunuh memang di depan patung dewa Moloch, dibakar. Ya mungkin itu kan dulu, Romo sekarang nggak ada. Sekarang orang jadi tumbal kan masih ada, meskipun tidak sekasar itu. Ya toh, orang cari pesugihan, siapa jadikan tumbal itu sama saja. Prinsipnya sama. Terus? Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ya. Terus? Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Terima kasih. Tegaskan pada orang ini, entah itu siapa, apa yang diajarkan oleh kitab suci mengenai itu. Sebab ini adalah bagian dari penyembahan berhala, efek dari penyembahan pada Allah yang lain. Ya, ini bukan Allah gitu loh. Ada yang ngaku-ngaku Allah gitu. Coba kita baca dari 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman Ya, ini. ada ini. Ilah zaman ini bukan ilah yang sesungguhnya, bukan Allah yang sesungguhnya. Itulah iblis yang disebut penguasa kerajaan angkasa. Kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu ada kerajaan gaib di alam gaib sana. Terus? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Roh, karena itu iblis. Ada penguasa ini yang ingin menipu manusia dengan segala macam bentuk-bentuk mujizat yang palsu. Ini palsu karena bukan asalnya dari Allah. Ini dari kekuatannya sendiri. Dan oleh karena itu mereka yang melakukan ini dikatakan melakukan kekejian. Sehingga mereka yang melakukan kekejian ini, pertama, kalau dalam gereja ortodoks ada hukum. Kalau seorang romo sampai melakukan okultisme bisa dipecat itu jabatannya. Kalau umat biasa diberi sanksi. Karena itu sesuatu yang dilarang oleh kitab suci, dilarang oleh namanya hukum kanon di dalam gereja ortodoks untuk melakukan. Karena ini bertentangan dengan iman akan keesaan Allah ketika kita percaya pada yang begitu-begitu tadi. Sehingga kalau bangsa Israel ini, kalau sampai mereka punya berhala,
Ya mungkin kalau sekarang jimat gitu ya, bentuknya jimat, itu harus dibakar. Kita baca di dalam Ulangan 7 ayat 25. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar Ya, habis. patung-patung Allah mereka ini artinya berhala-berhala, simbol-simbol dari keyakinan mereka kepada kekuatan-kekuatan ini. Haruslah kamu bakar habis. Terus Perak dan emas yang ada pada mereka jangan apa saja bentuknya jimat itu, terus dan kau ambil bagi dirimu sendiri, jangan diambil. Terus supaya janganlah engkau terjerat karenanya. terjerat oleh kuasa yang ada di dalamnya. Karena okultisme sebagai perpanjangan dari penyembahan berhala itu bukan sesuatu yang netral. Itu ada kuasa di belakangnya yang ikut bekerja. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19 dan 20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Ya, makanya emas dan perak jangan dibawa masuk itu ke rumahmu. Sebab kamu kena jerat. Apa? Kena transfer kuasa jahat dari roh yang ada di belakang jimat-jimat ini. Yang ada di belakang ilmu-ilmu ini. Ini ada roh jahat di dalam. Coba kita baca lagi Ulangan 7 ayat 25 tadi. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan Ya, emas. mungkin satu jenglot atau apa bentuknya, itu patung atau jimat apa saja bentuknya. Ya, terus Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Terus? Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. hal itu kekejian bagi Tuhan. Terus Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. jangan bawa di rumah. Jangan ada benda-benda okultisme semacam itu di rumah kita. Entah apa-apalah bentuknya macam-macam. Ya kalau bangsa Timur Tengah di sana zaman Kanaan, ya pakai patung gitu loh. Nah, kita mungkin pakai jenglot, pakai apa gitu mungkin. Tidak boleh dibawa masuk ke dalam rumah. Terus bacakan lagi. Ayat 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Ya, kita mendapatkan kerusakan akibatnya. Efek transfer energi negatif yang menghancurkan kita. Tidak diizinkan. Dan apa yang dikatakan oleh perjanjian lama ini, itu kan perjanjian lama promo. Enggak, itu dilanjutkan sampai zamannya perjanjian baru tetap. Kita baca Kisah Rasul pasal 19 ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang Ya, perak. makanya di dalam perjanjian lama jangan emas dan perak yang badannya jangan kamu ambil. Ini harganya kan mahal. Kitab-kitabnya berapa harganya? 50.000 uang perak. Uang perak kita nggak tahu jumlahnya berapa itu. Berarti mahal sekali itu kan. Mereka tidak peduli, udah dibakar sebab ini membahayakan gitu loh. Nah, untuk teman saudara atau siapapun yang saudara katakan dia di sini, dibaptis sendiri tidak ada maknanya kecuali tanpa ada pertobatan. Jadi kalau dia sudah beberapa kali ikut okultisme, diambil darahnya oleh dukun, pelaris, dan lain-lain. Kalau belum diyakinkan, ditanamkan dalam hati mereka, salahnya perbuatan itu, dibaptis 100 kali pun tidak ada efeknya, gitu loh. Dia pertama harus yakin itu salah, dan tidak mau mengulangi lagi, dan dia harus bertobat dari itu, sebab itu nanti efek yang tidak baik bagi dia. Akhirnya transfer energi negatif akan tinggal di dalam dirinya, di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, bukan malah menolong, malah bikin kacau di dalam rumah tangga itu. Jadi baptis ulang tidak ada artinya kalau orangnya tidak mau bertobat, dan pertobatan tidak mungkin terjadi kalau dia tidak sadar apa sih makna negatif dari perbuatan seperti ini. Gitu ya, saudara. Dan memang harus ada yang melayani dan mengerti tentang hal-hal ini gitu loh. Bukan asal ditumpangi tangan, diusir-usir, enggak. Perlu ada pengajaran lebih dulu yang dalam, perlu ada keyakinan dulu, dan orangnya memang harus mempunyai karunia dari Tuhan untuk menangani masalah-masalah demikian. Bukan hanya setiap orang yang akhirnya menuntun kepada tujuan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang disebut kitab suci. Begitu ya, saudara Robin Tarigan. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Shalom.